wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diaz Ardiza Nugraha, Paskibra Kota Bandung, angkatan 2019, Satuan SMA Negeri 18 Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori dan aplikasi sikap Paskibra. Nah, khusus untuk adik-adik Capas yang sedang menonton video ini, teori dan aplikasi sikap Paskibra itu terdapat pada Diklat 7, di mana dalam buku saku adik-adik Capas juga terdapat dalam penilaian lembar evaluasi 14, di mana penilaian yang akan diambil adalah pemahaman makna sikap Paskibra, 3 sikap pokok Paskibra, dan pemahaman aturan-aturan dalam Paskibra. Langsung saja kita mulai. Pengertian: sikap adalah tingkah laku, perbuatan, keadaan seseorang dalam suatu keadaan atau kondisi tertentu atau suasana. Sikap adalah kecenderungan seseorang untuk bertingkah laku. Sikap sama dengan kejiwaan Paskibra. Kebanyakan sikap sering diartikan sebagai adat istiadat, tata krama, tetapi sering juga bertentangan dengan adat istiadat dan tata krama tersebut. Sikap Paskibra lebih mengutamakan atau menonjolkan sikap fleksibel atau fleksibilitas atau segi estetika lain. Jadi, estetika dan keindahanlah yang menjadi memegang peranan penting. Di sini kita ada 11 tujuan sikap Paskibra. Yang pertama itu sebagai tuntutan hidup sehari-hari oleh seorang anggota Paskibra. Kedua, tuntutan etika kita sebagai orang Timur. 3. Kemampuan tampil dengan penuh kepribadian. 4. Meningkatkan kerjasama. 5. Memupuk rasa tanggung jawab dan daya cipta yang dinamis. 6. Membina watak dan karakter. 7. Menunjukkan sikap lahir dari kepemimpinan. 8. Melatih untuk bertindak tegas. 9. Memperlihatkan watak dan karakter lain, tapi sebenarnya biasa-biasa saja. 10. Memiliki daya tahan fisik. 11. Memiliki modal dasar kepribadian. Nah, wujud sikap ini ada 2. Yang pertama ada wujud sikap lahir, berupa seperti penampilan dari sikap tubuh, rambut rapi bersih, pakaian rapi bersih, sepatu bersih, perhiasan sederhana, makeup tipis, tidak menor, tidak merokok, murah senyum, menghargai suasana, badan tegap, tangkas, teliti, dan sigap. Lalu yang kedua kita ada sikap batin, berupa sikap rohaniah, seperti ketenangan, keyakinan, keberanian, kesopanan, kesantunan, keterbukaan, kebaikan, ketaatan, kekamian, dan kekitaan. Lalu kita masuk kepada 3 sikap pokok Paskibra. Nah, yang menjadi 3 sikap pokok Paskibra, yang pertama itu ada jiwa patriotisme, ingarso sing tulodo, di depan sebagai teladan, di mana seorang Paskibra harus berbudi pekerti luhur, membela negara bila terancam, memberikan peringatan penghormatan kepada bendera, serta mempertahankan argumentasi kenegaraan. Kedua, ada jiwa nasionalisme atau Ingmadia Mangun Karso, di tengah sebagai pemberi semangat atau pembangun, di mana seorang Paskibra harus menghargai kebudayaan nasional, kebudayaan daerah, kesenian tradisional, lalu menyeleksi kebudayaan asing, tidak asal ikut-ikutan saja, lalu menghormati peraturan pemerintah, mengetahui rencana-rencana pemerintah, mendukung program pemerintah, dan melihat sesuatu dari segi baiknya. Jangan memandang dari segi negatifnya, jangan negative thinking atau prasangka buruk. Terakhir ada jiwa militanisme atau Tuturi Handayani, di belakang sebagai pendorong atau pelaksana, di mana seorang Paskibra harus bisa membuat karya sebatas kemampuan kita, lalu menunjukkan kesamaan yang ditonjolkan, kekompakan yang diperlihatkan, keindahan yang ditampilkan secara bersama-sama, dedikasi yang tinggi atau pengorbanan terhadap organisasi, serta loyalitas atau kesetiaan terhadap organisasi. Nah, ketiga sikap di atas sangat berhubungan langsung dengan tujuan pokok Paskibra yang menonjolkan kepemimpinan. Lalu ada 3 sikap pokok dalam Paskibra. Nah, yang menjadi 3 sikap top dalam Paskibra ini adalah 1. Sikap duduk, di mana kita semua tahu sikap duduk seperti Paskibra itu harus tegak, atau kalau ada aba-aba duduk siap langsung duduk siap, ikuti petunjuk gerakannya. Lalu ada sikap berdiri, sikap sempurna, dan harus tegak juga. Ada sikap berjalan juga. Nah, ketiga sikap ini menunjukkan ketiga sikap ini merupakan pencerminan sikap siswa yang diterapkan dalam organisasi Paskibra. Nah, ada hal-hal yang harus diingat. 1. Sikapmu harus diwujudkan dalam kegiatan nyata. 2. Sikapmu tunjukkan pada lingkunganmu, bukan hanya pada pelatih atau senior. 3. Fleksibel, bukan senjata untuk tidak bersikap Paskibra. 4. Bedakan olehmu fleksibel dengan adaptasi. 5. Sikapmu adalah Paskibra, bukan siswa biasa.
6. Bersikap hidup yang wajar, tidak berlebihan. 7. Sikapmu di Paskibra merupakan sikap umum, bukan rekaan organisasi. Lalu kita masuk kepada materi aturan-aturan di Paskibra. Ya, pada dasarnya aturan-aturan sikap di Paskibra adalah aturan yang berlaku bagi siswa, sebab Paskibra adalah bagian siswa. Sehingga apa yang menjadi aturan bagi siswa adalah aturan bagi Paskibra. Selain aturan yang berlaku bagi siswa tersebut, ada pula aturan yang berlaku bagi Paskibra. Aturan-aturan itu antara lain: aturan apel. 1. Dibariskan, prinsipnya kesejajaran menurut tingkatannya, seperti dari pelatih, primata, rakanta, dan bimanda. 2. Pasukan dalam keadaan istirahat di tempat, pimpas berada di depan pasukan, hadap ke pengambil apel, jaraknya antara 2 langkah sampai 4 langkah. 3. Pengambil apel berada di sebelah kanan depan pasukan, bukan samping kanan pasukan, kanan depan terpisah. 4. Pengambil apel menempati tempat yang telah ditentukan sesuai dengan kondisi lapangan, berlari atau berjalan. Ketika mengambil apel menuju tempat yang telah ditentukan, pimpinan pasukan menyiapkan pasukannya. 5. Pengambil apel langsung mengambil posisi sikap sempurna menghadap ke pasukan. 6. Aba-aba dari pengambil apel bahwa apel akan segera dimulai. 7. Apel bisa pagi, siang, sore, atau pulang. Mulai. Pimpinan pasukan, laporan. 8. Setelah ada aba-aba tersebut, pimpas yang paling kanan memberikan penghormatan kepada pengambil apel. 9. Setelah ada aba-aba tegak, gerak. Langsung masing-masing pimpas memberikan laporan. 10. Sesuaikan dengan kondisi lapangan, berlari, atau berjalan. Buat satu saf. Pelapor paling kanan beri aba-aba luruskan. Jarak antara pelapor dapat setengah atau 1 lengan, sesuaikan dengan jumlah pelapor. Setelah lurus, katakan lurus. Lalu pimpas melaporkan keadaan pasukannya, berurut dari yang paling kanan. Lalu pelapor pertama memberikan laporan diawali kata lapor. Pelapor selanjutnya tidak perlu, seperti lapor, pasukan 1 siap, pasukan 2 siap, tidak perlu diulangi kata laporan. Misalnya, lapor, rakanta, jumlah 10 orang lengkap, siap apel, pagi, siang, sore, atau pulang. Nah, pelapor terakhir setelah memberikan laporannya memberikan aba-aba laporan selesai. Lalu jawaban pengambil apel. Laporan diterima. Masing-masing pemimpin pasukan dapat mengambil alih ke kanan pasukan. Laksanakan. Pelapor paling kanan memberikan aba-aba, balik kanan, rak, pimpas menuju ke kanan pasukan. 11. Pimpinan diambil alih oleh pengambil apel. 12. Bila ada pesan, amanat, pengumuman, wejangan, atau nasihat yang perlu disampaikan, maka pasukan diistirahatkan. Berdoa dipimpin oleh pengambil apel, pasukan disiapkan. 14. Apel pagi, siang, sore, atau pulang, selesai. Pengambil apel memberikan aba-aba. 15. Apel pagi, siang, sore, atau pulang, selesai. Pemimpin pasukan dapat mengambil alih pimpinan sesuai rencana. Pimpas yang paling kanan memberikan aba-aba penghormatan kepada pengambil apel. Itu 16. 17. Pengambil apel kembali ke tempat semula. Pimpas maju ke depan dan melanjutkan sesuai dengan rencana. Itu aturan apel. Lalu selanjutnya ada aturan memimpin rapat. Nah, rapat ini pertama ada pembukaan, lalu berdoa, ketiga ucapan terima kasih, keempat bahasan materi, kelima materinya jangan terlalu bertele-tele, yang tidak perlu tidak usah dibicarakan, jadi langsung ke intinya. Keenam, berikan kesempatan bertanya atau menanggapi kepada peserta rapat. Lalu yang terakhir, selalu tutup dengan doa. Selain itu ada aturan pribadi lainnya. Aturan-aturan pribadi yang berlaku di Paskibra adalah aturan yang berlaku bagi siswa, sebab aturan sikap di Paskibra merupakan aturan sikap umum, bukan sikap hasil rekaan organisasi. Adapun aturan sikap Paskibra yang merupakan aturan sikap umum dapat kita lihat kembali di bagian atas, yaitu tata krama siswa dan sopan santun. Antara lain, yang pertama, aturan makan dan minum. 2. Aturan berkenalan. 3. Aturan bertamu atau menerima tamu. 4. Aturan berpakaian. 5. Aturan menelepon atau menerima telepon. Dan beberapa aturan atau cara lainnya yang tidak tercantum di bagian ini dapat kita lihat di atas. Adapun aturan-aturan tambahan lainnya. Yang pertama ada aturan membagi waktu. Yang pertama-tama dahulukan yang penting dan rasional, dan tidak membuang-buang waktu. Lalu selanjutnya banyak membaca dan bertanya, tidak menunda-nunda pekerjaan, dan kalau perlu pakailah schedule atau jadwal kegiatan sehari-hari agar cara membagi waktunya lebih efektif.
Yang kedua ada cara belajar. Aturan cara belajar yang pertama, cara belajar yang baik dapat disesuaikan menurut selera. Lalu perhatikan guru yang sedang memberikan materi pelajaran, tidak bengong, tidak ribut, dan tidak kabur. Selanjutnya, ketiga, mengulang pelajaran yang sebelumnya diberikan di sekolah. Keempat, tidak memakai sistem SKS atau sistem kabut semalam, contohnya untuk saat ulangan atau apapun. Lalu percaya diri, harus percaya diri. Yang terakhir, jangan terlalu jenuh dengan belajar, jangan lupakan hiburan, karena kita semua manusia juga butuh hiburan. Yang ketiga, cara menghadapi masalah pribadi. Pertama, harus berpikir tenang dan introspeksi diri. Jangan lupa harus percaya diri juga dan selalu teliti. Selanjutnya, jangan menyalahkan orang lain dan jangan menyalahkan keadaan. Lalu segera memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat dan jangan sampai masalah tersebut mengganggu kegiatan lain. Yang terakhir, jangan lupa berdoa untuk masalah tersebut. Lalu keempat, ada cara ikut ke belakang. Ya, biasa saja sebenarnya, kecuali dalam peraturan baris berbaris. Maksudnya ya bisa langsung minta izin kepada misalnya orang yang sedang berbicara di depan untuk ikut ke belakang. Ditekankan lagi, kecuali dalam peraturan baris berbaris. Yang kelima, ada aturan atau cara menyibak kerumunan. Yang pertama, pria harus terlebih dulu menyibak kerumunan. Kedua, meminta izin untuk mengganggu sebentar. Ketiga, apabila kita sedang berkerumun, minggirlah sebentar. Dan yang terakhir, mohon maaf kepada orang-orang di situ dan jangan menghalangi jalan. Keenam, aturan berpacaran, berkencan. Syaratnya, pengertian. A. Wajib kenalkan pacar pada pelatih, tugas 1. B. Dilarang keras pacaran, sesama capas kepada senior, apalagi capas berpacaran dengan pelatih atau PPI. C. Jangan sekali-kali mengaku bahwa pacaran itu adalah milik kita pribadi. D. Pikirkan dulu tujuan dan relevansinya dengan kita. E. Jangan mengganggu kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama kalau bisa membantu. F. Jangan terlalu sering bertemu, berpasangan, berdansa, nonton, piknik, olahraga, atau apapun. G. Berpacaran dengan positif seperti mendorong semangat belajar, melakukan aktivitas kemasyarakatan, mengembangkan kepribadian, mengerti kehidupan, dan lain-lain. H. Berpacaran dengan negatif, contohnya terlalu menghamburkan uang, menjurus hubungan seks yang tidak terkontrol, sebaiknya tidak usah. Lalu ada cara berkencan, berpacaran yang saling menghormati dan mengerti akan membawa ke pintu pertunangan yang bahagia. Lalu pada poin I, jangan berkenan berpacaran karena pertama, banyak teman yang berpacaran. 2. Terpengaruh film, misal Romeo dan Juliet, atau dari lagu, atau iseng, dan lain-lain. Jadi kalau berpacaran itu jangan karena dorongan dari orang lain. Lalu pada poin J, sebenarnya remaja sedang mencari identitas diri. Karena itu dalam hal ini remaja sangat memerlukan bimbingan. Mereka masih bertanya, siapa saya, mau kemana saya, bagaimana saya, dan lain-lain. Maka itu, kerjakan apa yang kita mau, sanggup dan diperbolehkan sesuai aturan, wajar. K. Dan terakhir, berpacaran dengan sopan. Ingat, paskibra di pundakmu. Dan yang ketujuh, ada aturan mengkritik. Syarat mengkritik, adanya perubahan ke arah yang positif. Pertama, mengkritik bukan menimbulkan permusuhan atau berprasangka buruk atau menjatuhkan. Yang kedua, mengkritik harus didasarkan pada fakta yang sesungguhnya, bukan karena gosip atau katanya. 3. Mengkritik harus mengingat kepada etika yang ada, bukan seenaknya sendiri. Yang keempat, ucapkan maaf sebelum mengkritik. Kelima, bila sudah mengkritik, diharapkan adanya masukan, pendapat kepada orang yang telah diberi kritik. Dan yang terakhir, ucapkan terima kasih apabila sudah dikritik, serta jangan memberikan pembelaan yang berlebihan. Ingat, bila dipanggil, ucapkan, apa yang bisa saya bantu? Kaidah paskibra bergaul itu sa, to, tema. Yang pertama, sa, salam. To, tolong. Te, terima kasih. Dan ma, maaf. Selalu terucap pada seorang anggota paskibra. Baik, sekian materi tentang teori dan aplikasi sikap paskibra yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.